Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya di mata kuliah Design for Responsive Web Design. Oke, jadi ini adalah pertemuan ketiga kita. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah aplikasi. Jadi kita sudah masuk ke dashboardnya. Jadi ketika kita login ya, di sini saya login sebagai administrator. Kita masuk ke halaman administrator di sini ya. Nah, di sini ada tulis keterangan selamat datang administrator. Artinya di sini saya login sebagai administrator. Nah, administrator ini datangnya dari mana? Dari login kita berdasarkan tabel user yang ada di database. Oke. Jadi, saya rasa dari untuk bisa lanjut ke mata kuliah ini ya, untuk bisa lanjut ke materi selanjutnya, saya rasa dan saya harap kalian sudah bisa nih sampai di sini semuanya. Dan juga sudah muncul selamat datang administrator ini. Oke. Nah, eh di pertemuan ini saya seperti yang sudah saya janjikan ya minggu lalu, kita akan masuk ke yang namanya adalah CRUD, yaitu Create, Read, Update, Delete. Jadi kita akan langsung masuk ke aplikasi desain aplikasi kita ini. Nah, jadi kita akan cobakan nanti ya, kita cobakan misalkan kita klik menu nanti akan muncul data-datanya. Nah, karena berhubungan kalau aplikasi yang kita bikin ini tentang adalah sistem informasi akademik, berarti tentu di dalamnya itu kita akan mengelola data-data akademik. Nah, data akademik seperti apa? Yaitu data dosen, data mahasiswa, data mata kuliah, dan data ruangan segala macamnya gitu ya. Nah, otomatis kita juga perlu tabel-tabelnya ya, tabel-tabel mahasiswa, tabel dosen dan segala macamnya. Ya nantinya akan kita munculkan di sini ya, bisa kita kelola. Mau kita tambahkan datanya, mau kita hapus, mau kita edit segala macamnya. Nah, untuk di pertemuan ini saya hanya akan coba untuk membuat read data. Artinya kita akan coba membaca data dulu. Nah, sebelum kita melakukan input, edit, delete, jadi kita akan coba memanggil data dulu ya. Kita akan membaca data dulu. Otomatis kita perlu tabel di dalam database-nya. Jadi sebagai contoh nanti misalkan di sini ya ada master data ya. Jadi menu-menu ini nanti bisa kita ganti ya sesuai dengan keinginan kita. Nah, di master data ini nanti kita akan muncul, kita klik ya, akan muncul data dosen, data mahasiswa, data mata kuliah, data lokal, data ruangan dan segala macamnya. Jadi bisa seperti itu. Oke, jadi sebagai contoh di sini ya, sebagai contoh saya akan tambahkan yang namanya data dosen dulu. Ya, kita tambahkan data dosen dulu. Otomatis saya akan bikin di sini di dalam database saya yaitu tabel dosen dulu. Ya, silakan diklik new di bagian karena database kita namanya adalah Siakar, kita klik new ya. Oke, kita tambahkan sebuah tabel dengan namanya adalah TBL dosen. Oke. Nah, tabel dosen ini eh pertama ID dosen. Oke, ini untuk sebagai primary key-nya nanti. Nah, lalu NIDN dosen. Nah, ini untuk ini dosennya, kode dosennya. Lalu ada NM dosen, artinya di sini adalah nama dosennya. Di sini adalah alamat. Oke, alamat. Kalau misalkan saya tambahkan satu lagi, saya klik go di sini, add satu kolom, klik go lagi, ya. Setelah alamat, contohnya saya tambahkan misalkan jenis kelamin, ya. Jenis kelamin ini saya ganti dengan gender aja deh, gender. Oke. Nah, kalau mau nambah lagi silakan ditambahkan. Jadi saya akan contohkan hanya ini datanya ya. Jadi nanti kalian bisa lengkapi datanya atau bisa tambahkan data apapun nantinya. Mau nanti fotonya, mau nanti pendidikan S1-nya, pendidikan S2-nya gitu. Jadi terserah mau ditambahkan apa aja datanya. Oke. Nah, sekarang kita tentukan tipenya. ID dosen berarti integer ya. Nah, karena dia akan jadi primary key dan kita jadikan dia auto increment supaya dia tidak perlu kita input-inputkan lagi ya, dan otomatis dia juga sebagai primary. Lalu NIDN dosen saya kasih di sini adalah varchar. Nah, saya varchar misalnya 15 saja. Lalu nama dosen juga varchar. Nah, saya kasih di sini misalkan 50. Oke, untuk alamat karena bisa kemungkinan bisa panjang ya, jadi saya kasih teks saja. Lalu gender di sini berarti jenis kelaminnya ya. Kita kasih varchar aja, panjang karakternya 20, misalkan seperti itu. Oke.
lalu saya akan save saja datanya. Oke, save. Nah, jadi ya tabel dosen ini nantinya akan kita panggil di program kita. Jadi kita klik tombol data dosen, lalu muncul data-data dosen kita seperti itu. Nah, karena kita belum bikin inputannya, maka kita perlu bisa bikin insertnya di sini langsung gitu ya. Insertnya bisa bikin di sini langsung di bagian tabel dosen ini. Nah, jadi kita insert datanya, dua data. Jadi nanti kita akan tahu tuh ketika kita panggil datanya melalui aplikasi, jadi muncul data-data kita yang membuktikan kalau misalkan read kita berhasil. Oke, saya akan bikin saja ya. Untuk ID dosen dikosongkan saja karena di auto increment ya. Untuk ID dosen, misalkan contohnya saya ya 04, 08, 05, 95, 01. Nah, seperti itu. Oke, lalu misalkan nama dosen itu saya ya, Runas. Oke. Misalnya langsung aja m.com. Nah, lalu alamat. Oke, bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita sudah munculkan ya. Kita sudah tambahkan ya datanya. Kita akan coba tambahkan di sini. Alamatnya saya bikin di sini adalah Cirebon. Oke, Cirebon. Lalu untuk gendernya adalah laki-laki. Ya. Nah, saya tambahkan datanya satu lagi ya, contohnya di sini ini NIDN-nya 04 27 12 95 01 misalkan seperti itu. Nama dosen ini misalkan Nur Saka Putra ya, m.com. Oke, alamatnya juga misalkan saya bikin di sini Kuningan saja. Oke, gendernya saya bikin di sini laki-laki. Oke, laki-laki, saya klik, lalu saya coba klik go di sini ya. Oke. Nah, berarti ya data kita sudah masuk di sini ya. Untuk data kita sudah ada di tabel kita gitu. Data kita sudah ada di tabel kita. Nah, nanti ya data inilah yang akan kita munculkan nantinya ya, data inilah yang akan kita munculkan nantinya. Nah, selanjutnya ya, saya sudah share di Edmodo itu untuk desain tabel ya, desain untuk memunculkan data kita, itu desain tabel udah saya share, jadi nanti bisa kita gunakan. Nah, kita akan coba lihat ya. Oke, saya udah share ya ini ya, sudah saya share, silahkan dikopikan saja. Lalu kita pastikan di halaman ya, di folder admin ya, di dalam folder siakan kita, di htdoc kita ya. Nah, di folder siakannya, lalu kita pastikan di admin. Kenapa di admin? Karena kan kita munculkannya dashboard admin kan ya. Nah, jadi biarkan dia formatnya HTML dulu. Jadi ini kan baru bentuk desain ya, belum bisa kita menampilkan data kita. Nah, baru selanjutnya kita masuk ke codingan kita. Oke, sekarang ya di folder admin ya, di folder admin. Lalu silakan dibuka, lalu ambil data HTML. Nah, data HTML inilah yang akan kita bikin di sininya nanti. Oke, jadi di sini akan kita munculkan data kita. Nah, oke, saya akan coba cek dulu ya di bagian indeks apakah CSS untuk tabel ya, penggunaan tabel sudah kita masukkan atau belum gitu ya di bagian indeksnya ini. Oke, di bagian indeks ini kita coba cek apa sudah ada untuk penggunaan data tabel ya. Oke, untuk penggunaan tabel sudah ada di sini data tabel. Oke, saya coba close saja. Kita klik lagi data HTML tadi ya. Kita Ctrl A, copy ya. Kita new ya, kita pastikan. Oke, data HTML-nya di close saja. Silakan ya, silakan ini disimpan dengan namanya adalah data underscore dosen titik php ya, data underscore dosen titik php, karena kan kita ingin menambahkan data dosen ya, maka silakan bikin filenya namanya adalah data dosen gitu ya, data underscore dosen titik php, lalu kita klik save. Oke, selanjutnya berarti kalau misalkan data dosen ini sudah ada, tinggal kita bikin untuk memunculkan datanya lagi. Nah, oke, pertama di bagian ini ya, ini untuk bagian atas ya, data profil dosen. Data profil dosen. Oke, saya akan coba dulu munculkan datanya ya. Ketika kita klik menu, berarti masuk ke data dosen. Oke, silakan klik bagian indeks ya, bagian indeks. Kita cari
untuk kita menghubungkan ke menunya, link ke menunya. Oke, nah bagaimana cara melinkkan ke menunya ya supaya data tabel kita ini ya, karena di sini ya, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat data dosen ini dia itu tidak beda menggunakan CSS di sini. Karena apa? Karena CSS-nya sudah digabung di dalam indeks HTML, indeks HTTP. Nah, bagaimana caranya supaya data dosen ini memiliki CSS juga gitu. Nah, caranya adalah kita perlu menambahkan yang namanya peg. Ya, kita perlu menambahkan yang namanya peg. Nah, bagaimana cara bikinnya? Cara bikinnya itu simple sih sebenarnya, ya. Bikinnya simple. Oke. Untuk bikinnya itu silahkan dibagi indeks HTTP ini ya, indeks HTTP ya, indeks HTTP di sini. Nah, di bagian indeks HTTP ini ada beberapa bagian yang harus kita hilangkan dulu gitu ya, atau artinya kita coba pindahkan dulu. Karena kita akan diatur di sini ya, kita akan atur untuk pendesainnya. Oke, saya akan coba perkecil tulisannya di sini ya. Oke, saya akan coba cek ya di bagian tampilan di sini. Jadi nanti kita bagian ini ya, bagian ini sampai ke bawah ini ya. Ini merupakan yang namanya file beranda. Ya, file beranda. Jadi kalau misalkan kita klik data dosen, ya file beranda yang ini hilang. Jadi yang tetap itu adalah bagian header sama bagian sampingnya bagian menu ini. Nah, jadi bagaimana cara bikinnya? Ya, kita masuk dulu ke indeks terlebih dahulu. Nah, bagian indeks ini ya, bagian indeks ini kita coba cek ya, sebentar. Oke, ini masih bagian admin ya, bagian admin. Kita coba cek di sini. Oke, ini masih bagian selamat datang di sini ya, selamat datang. Ini masih bagian header ya. Di sini dashboard, master data, di sini masih penggunaan menu. Nah, berarti kita masuk ya, mulainya dari yang namanya pack wrapper. Oke, coba cek di sini ya, pack wrapper. Oke. Nah, jadi kita mulai dari yang namanya pack wrapper. Nah, dari bagian pack wrapper ini ya 295. Coba nanti kalian cek 295. Kita akan coba cari tutup bagian pack wrapper ini. Kita coba cari tutupnya, di mana tutupnya ya. Karena bagian inilah yang akan kita kopikan nantinya. Kita kopikan lalu kita pindahkan ke file baru ya, dan nanti kita kasih namanya adalah beranda. Seperti itu. Jadi ketika ada perpindahan halaman, yang berganti itu ya bagian tengahnya saja gitu. Bagian menu bagian atas gak bakal berganti gitu. Jadi bagian tengahnya saja yang berganti. Nah, jadi kita akan gunakan namanya nanti PHP pack nantinya. Nah, saya akan coba cari tutup ini dulu ya, untuk pack wrapper nih, untuk bagian beranda ini. Oke, tadi di sini halaman 209 ya, 295. Saya akan coba cari tutupnya, bagian tutupnya di mana gitu ya. Sepertinya jauh ke bawah ini. Oke, masih belum ya. Oke, nah berarti dari sini nih sampai sini. Oke. Nah, seperti ini bagian footer nih, berarti kita salah gitu. Berarti bukan di bagian pack wrapper dianya. Atau boleh juga nanti di bagian pack wrapper juga boleh. Oke, saya coba di sini ya. Kita coba pindahkan satu-satu ya. Kita coba pindahkan satu-satu. Oke. Coba di bagian container fluid ini, container fluid. Oke, container fluid berarti di halaman 297. Di halaman 297 ya, kita coba cari tutupnya. Oke. Karena di dalam HTML seperti yang sudah kalian pelajari ya, di mana ada buka, di sana ada tutupnya. Ya. Halaman 297. Oke, masih di dalam footer. Ya, masih dalam footer. Jadi footer ini adalah bagian dari halaman utama yang tadi gitu. Sedangkan kita tidak ingin menghilangkan bagian footer ini gitu. Nah, berarti kita harus pindahkan dia satu-satu. Jadi nggak bisa dipindahkan secara abrek semuanya. Berarti kita harus pindahkan dia satu-satu. Oke, bagaimana caranya? Tentu kita pindahkannya berdasarkan penggunaannya. Oke, pertama ini mungkin bagian gambar yang tadi nih. Ini mungkin bagian gambar.
Oke, ini mungkin bagian gambar ini di sini. Bagian gambar ya. Oke, bagian gambar ini berarti di sini call lg12 div. Oke, kita cari tutupnya. Oke, tutupnya ketemu di sini ya. Tutupnya di sini. Berarti kita mulai dari nomor 301 di sini sampai tutupnya. Mana tutupnya tadi? Oke, kita coba lihat dulu tutupnya tadi. 301 berarti tutupnya ada di 355 ya, 355. Berarti dari 301 sampai 355 kita kopikan saja. 355. Oke, kita kopikan. Copy atau kita X, Ctrl X saja ya. Kita cut saja. Ya, biar mudah. Ctrl cut aja. Bikin sebuah file baru. Ya, kita pastikan di sini. Oke, saya coba save dengan namanya adalah beranda. Pastikan dia tersimpan di dalam folder admin. Ya, pastikan dia berada tersimpan di dalam folder admin. Maka saya ganti di sini adalah beranda. Beranda.php. Oke, saya coba save. Oke, kalau misalkan saya jalankan ini ya, kalau misalkan ini saya jalankan, maka bagian gambar itu tidak ada lagi. Oke, bagian gambar sudah tidak ada lagi ya. Sudah hilang dianya. Nah, sudah hilang. Nah, selanjutnya berarti bagian atas ini lagi yang mau kita hilangkan gitu ya, mau kita kopikan. Jadi tujuannya adalah ya, jadi nanti semua data itu akan muncul di sana gitu ya semuanya. Oke, berarti untuk bagian atas tadi 303 sampai halaman sampai baris ke 348. Nah, sampai 348 ini kita kopikan lagi ya, kita kopikan lagi. Nah, dari 303 sampai 348. Nah, 348 saya cut ya, cut saja. Pastikan di bawah tadi ya, di bawah paling bawahnya tadi. Pastikan di sini. Oke, save. Oke, ini juga kita save ya. Oke, ini bagian yang komen ya. Ini bagian komen ini dihapus saja ya. Bagian komen ini dihapus saja. Nah, selanjutnya untuk bagian row. Tadi di bagian sini ya. Ini bagian ini sudah hilang, kita coba cek ya. Sekarang kita akan menghilangkan bagian grafik lagi. Oke, sekarang saya menghilangkan bagian grafik ya, bagian ini sama bagian ini saya akan hilangkan. Oke, nah kita balik lagi codingnya. Berarti dari bagian row ini ya, bagian row ini dari 299 ya. Coba cari tutupnya di mana? Kita cari tutupnya. Oke, tutupnya berada di 398 ya, 398. Oke, kita copy, kita cutkan lagi ya, kita cut lagi, kopikan ya blok semuanya, blok sampai 398. Oke, 398 kita cut ya, Ctrl X, cut. Oke, pastikan lagi di bagian paling bawah, kita pastikan lagi bagian paling bawah. Oke, kita save. Nah, ini juga kita save. Berarti di sini datanya sudah hilang lagi. Oke, berarti data sini sudah hilang lagi. Tinggal kita menghilangkan grafik ini lagi. Oke, sama ya. Ini bagian komen ini dihapus saja, dihilangkan saja ya. Oke, silakan ya bagian ini ya. Kita cari lagi tutupnya. Oke, berarti sampai sini ya, data sebelum footer. Oke, data sebelum footer ya, berarti ini yang kita kopikan. Ya, kita cut ya. Di sini kita blok sampai ke bawah di sini ya, sebelum footer. Kita cut ya. Lalu kita pastikan lagi di paling bawah. Nah, maka di bagian indeks ini dia artinya isinya adalah kosong, tidak ada datanya. Sudah tidak ada lagi datanya. Namun, apakah nanti kita bisa menampilkan data-data? Jadi kita akan tampilkan di bagian di tengah ini semuanya nantinya gitu. Mau data siswa, mau data dosen, mau beranda, nanti kita tampilkan di sini di tengahnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara membuat PHP page ya, PHP page.
Nah, bagaimana bikinnya? Oke, kita akan bikin yang namanya PHP page tersebut. Oke, silahkan ikuti coding berikut. Oke. Nah, di bawah container fluid ya, di bawah container fluid, silakan ketikkan coding seperti ini. Oke. Buka PHP ya. Lalu kita tutup PHP. Seperti ini. Nah, kita bikin seperti ini. If ya, isset buka kurung, tutup kurung, string underscore get ya. Lalu kita bikin di sini page. Buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, enter. Nah, seperti itu dia. Nah, kita lanjut, baru kita bikin di sini, kita perkenalkan page itu apa. String page ya, sama dengan string underscore get ya. Page. Nah, page di sini fungsinya belum ada ya, belum kita perkenalkan ya. Karena di sini belum kita perkenalkan. Tapi fungsinya adalah itu untuk memanggil halaman-halaman ya. Jadi dia berada dalam satu file index ya. Jadi ibarat kata dia itu menyatu dengan file index semuanya gitu. File-file kita yang di luar index dia itu akan menyatu dengan menggunakan PHP if isset ini. Oke. Nah, di sini kita akan bikin yang namanya penggunanya adalah switch. Nah, jadi seperti ini. Switch ya. Saya hapus saja bagian ini, udah kebikin ini. Kita akan bikin dari awal aja ya. Switch seperti ini ya. Silahkan nanti dibikin switch ya. Lalu di sini kita bikin string page ya. Buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Jadi pastikan kurung kurawalnya ada 2 di sini. Jadi jangan berlebih, jangan berkurang. Oke. Pertama, kita bikin switch-nya itu adalah 1 ya. Case-nya adalah nanti ya. Itu adalah case-nya nanti adalah data underscore dosen. Nah, jadi case-nya itu adalah data underscore dosen. Nah, filenya mana ya? Filenya mana? Yaitu kita include datanya, yaitu dia berada di dalam folder admin di sini ya. Kita berada di folder admin ya. Maka kita langsung aja bikin data underscore dosen titik php, lalu kita tambahkan break. Oke, seperti itu. Nah, ini case yang pertama. Oke, nah lalu ya misalkan dia tidak ada penggunaan, misalkan gini, kita tidak ingin menampilkan apa-apa, artinya kan munculnya harus beranda tadi ya. Kita kan tidak mengklik file apapun gitu, tidak mengklik menu apapun, artinya kita harus muncul beranda. Nah, makanya kita tambahkan else di sini. Jadi if di sini maksudnya apa? Jika kita mengklik menu apa aja gitu, menu apa saja ya, contohnya menu untuk data dosen, maka akan kepanggil data dosen. Jika tidak mengklik menu apapun, artinya kita masuk ke beranda saja, maka kita bikin di bawah sini ya, di bawah sini lc ya, lc. Nah, kita munculkan include ya beranda, ada titik php seperti itu. Nah, apakah ini bisa jalan atau tidak? Ya, kita coba ya, kita coba. Oke, saya akan cobakan di sini. Maka berandanya harusnya di sini muncul. Nah, di sini ada error yaitu 312. Kita coba cek 312. Nah, salahnya di sini saya tidak menggunakan titik koma. Saya cobakan lagi. Jalankan lagi. Oke, beranda tadi muncul ya. Beranda tadi muncul. Nah, beranda tadi muncul. Nah, walaupun dia itu tidak berada di dalam file index, dia berada di file beranda, tapi dengan menggunakan peg tadi, kita bisa panggil datanya gitu. Jadi menggunakan include. Jadi, kalau misalkan kita tidak mengklik menu apapun di sini, yang muncul di tengah-tengah di sini adalah beranda. Tapi kalau misalkan di sini saya klik mungkin data dosen, maka akan muncul di bagian sini adalah data dosennya. Nah, bagaimana cara bikinnya? Oke, kita akan bikin seperti itu ya. Oke, sekarang masuk ke codingan. Kita cari menu untuk input data, kita cari menu untuk menampilkan data dosen. Nah, di sini kan ada ya master data ya. Bagian master data di halaman 250 di baris 250 master data. Jadi data satu ini saya akan ganti dengan namanya adalah data dosen.
Oke, untuk linknya kemana? Yaitu pasti menggunakan ahref di sini, di atas sini ya, ahref di atas sini. Bagaimana cara bikinnya? Yaitu index.php ya. Jadi bikinnya itu linknya kemana? Jadi bukan langsung ke data dosen.php, bukan seperti itu lagi. Karena kita menggunakan index ya, menggunakan template. Ya, maka dia semuanya bersatu di dalam indeks ya. Nah, maka kita bikin di sini index.php. Nah, tanda tanya page. Nah, baru di sini kita menggunakan page itu. Di dalam file index.php ada namanya page. Nama page-nya apa? Yaitu data dosen. Data underscore dosen. Apakah dibikin .php seperti ini? Tidak, karena kita sudah jelaskan tadi di bagian bawah sini ya. Untuk bagian case-nya itu data dosen, tapi udah memanggil data dosen .php. Jadi kita tidak perlu lagi bikin data dosen. Jadi tinggal kita bikin index di .php, tanda tanya page sama dengan data underscore dosen. Nah, seperti itu. Jadi paham ya pemanggilan untuk linknya. Jadi nanti misalkan ada lagi data mahasiswa berarti kita bikin lagi, tambahkan di sini untuk linknya yaitu index.php tanda tanya page data underscore mahasiswa gitu. Nah, saya akan coba jalankan ya, saya coba jalankan apakah dia sudah bisa berhubungan langsung ke data dosen ya, apakah dia nanti akan menampilkan data dosen. Kita cobakan di sini ya. Oke, saya klik master data di sini, data dosen, ya saya klik di sini data dosen, maka dia akan muncul tabel untuk menampilkan data dosen harusnya. Nah, tabel seperti ini. Nah, kenapa dia bentuk seperti ini? Ya, kenapa bentuk seperti ini? Karena di tabel dosennya tadi, di tabel data dosennya tadi itu kita artinya kontainer fluidnya ya double. Ya, kontainer fluidnya double karena di bagian ini udah ada kontainer fluidnya, ada pack wrappernya. Di data dosen juga ada gitu seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Ya tinggal kita hilangkan aja ini pack wrapper sama kontainer fluidnya ya. Dihapus dan tutupnya jangan lupa dihapus juga ya, dihapus juga dua karena dua div ya kita hapus ya, berarti dua juga kita hilangkan. Oke, saya coba jalankan lagi ya. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Jadi data dosen di sini nanti kita bikin di sini sesuai dengan database kita. Nah, kita akan sesuaikan dengan database kita ini. Ya, kita akan sesuaikan database kita. Nah, database kita isinya apa aja? NIDN dosen, nama dosen, alamat sama gender. Berarti ada 4 ya. Oke, kita bikin 4. Oke, di sini kita bagi 4 ya. Oke, di sini ada tfood, ada thead di sini. Oke. Nah, saya akan bikinnya seperti ini ya. Thead di sini ingat ya, thead berarti ini bagian kepala, ini bagian tfoot, bagian kaki. Terserah kalian ingin menampilkan bagian kaki ini ya, bagian kaki ini mau ditampilkan atau tidak terserah kalian ingin ditampilkan, tapi saran saya sih ditampilkan saja biar lebih menarik gitu ya. Oke. Tapi caranya adalah bagian tfoot ini ya, bagian tfoot ini ya di blok dari tfoot buka sampai tfoot tutup di cut saja ya, lalu dipindahkan di bawah tutup thead. Nah, apakah boleh seperti itu, Pak? Boleh gitu. Karena di sini sih sudah diinisialkan gitu dianya. Jadi dia otomatis mau dibikin di atas thead atau mau bikin di bawah thead, dia pasti akan tampil di bawah tabel gitu artinya gitu nampilnya. Oke. Pertama, kita akan tampilkan di sini dulu namanya nomor. Lalu di sini ada NIDN dosen ya, NIDN dosen, lalu di sini ada nama dosen. Nah, di sini ada alamat. Ya, di sini ada jenis kelamin tadi yang terakhir ya. Saya ganti gender aja. Gender. Berarti ini action nanti. Ada untuk tombol actionnya nanti. Tombol action mau edit, mau delete itu. Sama dengan pelajaran kita yang sudah lalu. Ini dikopikan saja ya, kopikan saja. Lalu pastikan di bagian tfoot. Oke. Jika sudah seperti ini, kita akan coba jalankan dulu ya. Apakah sudah menyesuaikan ya?
Oke, berarti sudah menyesuaikan ya. Ada nomor, ada ini dosen, ada apa lagi di sana. Jadi sudah menyesuaikan semuanya. Oke, tinggal kita bikin pemanggilan database-nya lagi ya. Kita bikin pemanggilan untuk database. Oke, pertama, berarti kita akan bikinnya di dalam body ya, di dalam body, lalu di bagian TR ini. Apakah kita butuh satu-satu seperti ini? TR-nya banyak seperti ini? Tidak, kita butuh TR-nya satu, tapi kita lakukan perulangan gitu. Oke, TR2. Jadi tinggalkan saja TR-nya satu seperti ini ya. TR-nya satu seperti ini. Untuk bagian TD kita hapus saja karena kita akan gunakan TD dengan format kita sendiri. Nah, bagaimana cara bikinnya? Pertama, kita bikin dulu PHP-nya dulu gitu. Oke, saya ketengahan saja seperti ini biar lebih rapi ya. Oke, sorry, bikinnya harusnya di atas TR ini. Oke, di bagian body ini ya. Oke, di bagian body ini saya buka PHP ya. Oke, selalu saya kasih tutup PHP. Oke, pertama. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, untuk pemanggilan data tentu kita harus butuh koneksi. Nah, koneksi kita sudah ada. Berarti tinggal kita panggil koneksi kita. Yaitu kita panggil koneksi kita include ya. Include. Nah, perhatikan koneksi kita kan berada di luar folder kita ya, bukan di dalam folder admin ya. Berarti dia berada di luar folder admin sendiri. Maka kita bikin di sini adalah titik 2 garis miring koneksi PHP. Jadi titik 2 slash ini artinya kita memanggil di luar folder kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Baru kita pemanggilan query dari database kita. Saya contohkan di sini variabelnya ya, SQL dosen misalnya saya kasih D aja. Oke. MySQL ya, MySQL underscore query buka kurung tutup kurung string count ya, string count, karena kita menggunakan string count di koneksi kita. Nah, baru kita bikin di sini adalah select ya, select bintang from. Nah, apa yang mau kita pilih yaitu tabel dosen ya, select bintang from tabel dosen. Berarti kita di sini sudah panggil data dosen kita. Nah, sekarang kita akan bikin untuk pengurutan nomor. Karena nomor kan bukan dari database kita ambil ya. Nomor bukan dari database kita ambil. Jadi berbeda ya antara nomor dengan ID dosen ya. ID dosen berbeda dengan nomor. Nah, jadi kita harus bikin perulangan ya untuk pengurutan nomor ya. Karena tentu nomor berurut ya, itu nggak mungkin nomor nggak berurut. Maka kita bikin di sini string no sama dengan 1. Nah, lanjut ya. Baru karena di atas kita sudah bikin untuk query-nya, maka kita tampilkan untuk pemanggilan data. Nah, pemanggilan data kita menggunakan yang namanya while. Kenapa menggunakan while? Karena data kita banyak, tentu kita akan melakukan perulangan data ya. Data kita yang ditampilkan itu kan berulang-ulang gitu sampai data terakhir. Tapi kalau misalkan kita tidak menggunakan while, artinya kita hanya menampilkan satu data saja gitu. Karena kita menampilkan banyak data, maka kita menambahkan yang namanya perulangan dengan menggunakan while. Nah, maka di sini while ya, string r ya, r di sini maksudnya array ya, mungkin menggunakan variabelnya terserah ya, rd ya. Lalu di sini kita bikin mysql underscore fetch ya, fetch artinya kita tangkap datanya ya, data arraynya ya. Data array mana? Itu data array dari string SQL D ya, data sini. Oke. Nah, baru kita bikin di sini buka kurung kurawal dulu. Nah, pastikan ya di sini buka kurung kurawal dulu. Nah, oke, untuk TR-nya kita atur seperti ini saja. Oke. Jadi kita akan tampil di sini. Pertama, TD. Nah, TD-nya dulu ya. Tutup TD. Tutup TD-nya. Oke, di sini berarti kita tampilkannya adalah PHP, buka PHP tutup, ya kita tampilkan di sini echo, ya string no dulu, karena kita akan menampilkan nomor urutannya, string no. Nah, kalau sudah kita kopikan saja, ya copy saja, lalu kita pastikan,
Ya, setelah string nomor tadi ada apa lagi? NIDN dosen. Nah, NID dosen berarti kita ambil bikinnya seperti ini. RD. Nah, kenapa RD? Karena kita kan mengambil data di sini ya, MySQL Fetch Array. Berarti di sini adalah string RD. Nah, kalau misalkan saya ingin bikinnya di sini, misalnya saya bikin di sini RDO, berarti di sini juga harus RDO gitu ya. Jadi nggak boleh bisa-pisah atau dibeda-bedakan. Lalu kita lanjut ya. String RD. Nah, data apa yang mau kita tampilkan? Yaitu NIDN dosen. Nah, bagaimana cara bikinnya? Yaitu kita harus samakan dengan yang ada di database. Ya, kalau misalkan di database kita bikin NIDN underscore dosen, maka di sini juga harus kita bikin NIDN underscore dosen juga. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan spasi, ya, tidak menggunakan underscore di dalam database, maka di sini juga tidak kita bikin. Jadi artinya ini harus kita samakan dengan yang ada di database. Ya, pastikan ya harus sama dengan ada di database. NIDN underscore dosen seperti ini. Oke, apalagi ada NM dosen ya. Pastikan lagi ya, kita bikin di sini adalah nm underscore dosen. Nah, pastikan lagi, apalagi setelah itu ada namanya alamat. Ada lagi setelah itu lanjut ya. Ada lagi setelah itu namanya gender. Lalu ada lagi action ya. Kalau action ini kita biarkan kosong saja dulu. Nah, kita biarkan kosong saja dulu. Kita hapus bagian ini. Jadi biarkan saja TD dulu. Nah, karena kita menggunakan perulangan ya, karena di sini udah buka kurung kurawal, tentu kita harus tutup kurung kurawalnya. Nah, bagaimana cara tutup kurung kurawalnya? Nah, berarti kita bikin lagi PHP di sini, PHP ya. Oke, sebentar. Berarti kita harus kena nomornya juga berurutan nanti ya. Maka kita bikin di sini string no ya, plus titik koma. Oke, baru kita tutup kurung kurawalnya ya. Lalu nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba jalankan apakah kita berhasil memanggil data kita atau tidak. Kita coba jalankan di sini. Oke, berarti data kita yang kita input di database tadi sudah muncul di sini. Artinya kita sudah berhasil memanggil data kita di dalam database. Artinya proses read kita sendiri ya, proses read kita sendiri sudah berhasil. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, misalkan ini data dosen sudah ada. Nanti jadi silakan kalian kembangkan lagi mau tambahkan data apa aja. Nah, tugas kalian yaitu menambahkan untuk data mahasiswa. Jadi untuk data mahasiswa itu ya, untuk data mahasiswa tersebut nanti silakan ditambahkan di sini NIDN mahasiswa, NI mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, gender dan segala macamnya. Nah, di bagian ini ya, kalau misalkan kita menambahkan menu lagi ya, berarti kita kopikan aja sih sebenarnya untuk data dosen ini, silakan dikopikan saja. Lalu pastikan ke file halaman yang lain. Contohnya data mahasiswa, nanti silakan diubah ini. Untuk di bagian indeks ini, ya di bagian indeks ini, kalau misalkan kita ingin menambahkan untuk pack mahasiswanya, tinggal copy saja gitu, tinggal copy seperti ini ya. Copy lalu kita pastikan ganti dengan data mahasiswa gitu, data mahasiswa. Oke, ini juga data mahasiswa. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kalian menambahkan file untuk data mahasiswa ini, jadi tinggal dikopikan ya untuk dosen, pastikan di sini. Tinggal nanti kalian importkan lagi, tambahkan di sini, misalkan data mahasiswa di sini ya. Saya ganti ini jadi data mahasiswa. Di sini berarti href-nya juga seperti itu. Ini saya kopikan saja ya. Copy. Lalu pastikan di sini. Oke, index.php data mahasiswa. Oke, data mahasiswa. Nah, jadi ketika diklik data mahasiswa, dia akan pergi ke pack data mahasiswa. Oke, satu lagi, saya ada yang ketinggalan di sini. Nah, bagaimana ya jika misalkan ya kita sudah bikin cache data mahasiswa kita di sini, file data mahasiswanya sudah kita bikin di sini. Namun file data mahasiswanya kan belum ada ya. Data mahasiswa filenya belum ada. Maka akan muncul seperti ini kata-katanya. Jadi tambahkan di bawah case yang terakhir ya. Jadi kita tambahkan ini bagian terakhir sih sebenarnya ya. Default ya. Default
titik 2 akan muncul pemberitahuan kalau ya maaf halaman tidak ditemukan. Oke, tutup seperti ini. Nah, saya akan buktikan ya. Nah, di sini kan data mahasiswa kan belum saya bikin ya, belum saya bikin. Nah, berarti kalau misalkan di sini ya, saya coba refresh karena di menu saya udah bikin ya, di menu sudah saya bikin untuk data mahasiswa sendiri. Oke, data mahasiswa di sini. Kalau misalkan saya klik, maka dia akan muncul ya halaman tidak ditemukan. Ya, di sini mungkin di sini error harusnya di sini. Nah, karena emang data filenya itu belum ditemukan, data mahasiswanya itu belum ditemukan, maka tidak ada dianya. Namun kita misalkan balik ke data dosen lagi, datanya ada, akan muncul dianya. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini ya cukup sampai di sini ya. Jadi silakan dicobakan ya, silakan dicobakan untuk memunculkan data dosen dan tugasnya adalah untuk menambahkan data mahasiswa. Jadi field ininya silakan ditentukan sendiri ya sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Saran saya sih tambahkan aja gitu, name-nya, namanya, alamatnya, gendernya gitu. Cukup itu aja dulu. Ya, cukup itu aja dulu ditambahkan. Nanti mungkin ke belakangnya boleh kalian tambahkan sesuai dengan keinginan kalian gitu. Jadi tugasnya adalah menambahkan data mahasiswa. Oke. Nah, berarti sampai di sini ya untuk pertemuan kita hari ini kita telah berhasil untuk menampilkan read. Ya. Oke. Mungkin sampai di sana ya, sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dicoba.